Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 8 Agustus 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Setelah pencak silat, kini giliran golok Banten yang didaftarkan menjadi warisan budaya UNESCO asli Indonesia. Sekda Pandeglang lepas rombongan tenaga honorer yang akan lakukan unjuk rasa di Jakarta. Pejabat Gubernur Banten berkomitmen untuk penggunaan produk dalam negeri. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Sekretaris Daerah Pandeglang Ali Fahmi Sumanta melepas keberangkatan ribuan honorer tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang yang akan menggelar aksi demo ke gedung DPR RI Jakarta. Sebanyak 1.500 tenaga honorer ini akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 23 armada bus. Aksi demo yang dilakukan oleh para honorer teknis ini sebagai langkah memperjuangkan nasib tenaga honorer yang tersebar di seluruh instansi pemerintah Kabupaten Pandeglang. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Sekretaris Daerah Pandeglang Ali Fahmi Sumanta melepas keberangkatan ribuan honorer tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang yang akan menggelar aksi demo ke gedung DPR RI Jakarta hari Senin 7 Agustus 2023 pukul 3 dini hari di Pancaniti Alun-Alun Pandeglang. Di hadapan ribuan honorer tenaga teknis, Sekretaris Daerah Pandeglang Ali Fahmi Sumanta menitipkan pesan kepada peserta aksi demo yang akan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI agar melakukan aksi unjuk rasa dengan damai. Menurut Ali Fahmi, sampaikan apa yang menjadi keinginan semua dengan santun, damai dan juga tertib. Karena ini merupakan aksi damai menuntut kejelasan nasib para honorer. Lebih lanjut, Ali Fahmi meminta kepada peserta aksi agar selalu menjaga ketertiban, serta jangan sampai membuat keributan yang menyebabkan terjadinya tindakan anarki. Pihaknya berharap semoga dengan adanya aksi ini ada langkah terbaik dari pemerintah pusat terkait nasib para honorer karena mereka menuntut kejelasan nasib mereka sebagai tenaga honorer. Ketua Forum Honorer Teknis Kabupaten Pandeglang Yosef Gumilar mengatakan jumlah peserta aksi demo ke gedung DPR RI berjumlah 1.500 orang dengan menggunakan armada bus sebanyak 23 unit. Aksi demo yang dilakukan oleh para honorer teknis ini sebagai langkah memperjuangkan nasib tenaga honorer yang tersebar di seluruh instansi pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, setelah pencak silat, kini pemerintah tengah berupaya mendaftarkan golok Banten sebagai warisan budaya asli Indonesia ke UNESCO. Hal itu terungkap dalam kegiatan Festival Seni Rampak Pencak Silat di Pasar Blok F Cilegon yang digelar oleh Gabungan Perguruan Pencak Silat se-Kota Cilegon. Berikut laporan Denny Setiawan dari Radio Kiss FM Cilegon. Setelah sebelumnya pencaksilat menjadi warisan budaya asli Indonesia yang terdaftar di UNESCO, sekarang pemerintah pusat tengah mendorong golok Banten juga didaftarkan sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Adanya dorongan tersebut terungkap dalam acara gabungan perguruan pencaksilat yang ada di Kota Cilegon menggelar Festival Seni Rampak Pencaksilat di halaman Pasar Blok F Kota Cilegon kemarin, di mana kegiatan itu merupakan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Komisi 1 DPR RI. Anggota Komisi 1 DPR RI, Jazuli Juwaini, mengatakan adanya pendaftaran UNESCO tersebut menjadi bagian dari melestarikan budaya sebagai warisan bangsa. Dalam hal ini, Jazuli mengaku pihaknya juga tengah mengupayakan untuk mendaftarkan golok Banten di UNESCO. Jazuli berharap pencaksilat dapat menjadi pemersatu bangsa, sebab sebagai budaya merupakan bagian luhur sebagai pemersatu bangsa. Sementara itu, Wakil Kota Cilegon, Sanuji Petamarta, mengucapkan terima kasih atas dukungan anggota Komisi 1 DPR RI, Jazuli Juwaini, dalam acara tersebut. Sanuji berharap pencaksilat lebih dikenal lagi oleh masyarakat Kota Cilegon. Pencaksilat merupakan warisan terbaik yang dimiliki Kota Cilegon. Terlebih di Kota Cilegon, identitas pencaksilat juga bagian dari Giroh Geger Cilegon yang menjadi semangat kita bersama untuk lebih mengenal lagi budaya Cilegon. Selain itu, Sanuji juga berharap pencaksilat menjadi muatan lokal di sekolah.
Demikian Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar berkomitmen untuk penggunaan produk dalam negeri. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri kegiatan temu bisnis ke-6 Indonesia Catalog Expo and Forum di Jakarta International Expo Kemayoran. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar berkomitmen mendukung penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat menghadiri pembukaan temu bisnis tahap 6 Indonesia Catalog Expo and Forum Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Menurut Al-Muktabar, Pemprov Banten terus mendorong pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta investasi. Bangga Buatan Indonesia menjadi basis kebijakan kerja Pemprov Banten bersama pemerintah kabupaten atau kota untuk dilaksanakan seoptimal mungkin. Temu bisnis mempertemukan kementerian atau lembaga negara, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau kota, serta badan usaha milik negara dengan usaha mikro kecil menengah, sekaligus mendorong penggunaan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang dan jasa. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu upaya pemerintah untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional. Temu bisnis menjadi langkah nyata agar kebutuhan konsumen dapat bertemu dengan produsen dalam negeri. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.